Taman Safari Indonesia dan Sirkus OCE, dua nama besar yang sudah tak asing di telinga kita. Tempat-tempat yang sering kita anggap sebagai destinasi hiburan, tempat untuk melihat binatang-binatang langka atau menyaksikan aksi para pemain sirkus yang luar biasa. Namun, tahukah kamu ada sisi lain yang jarang diketahui? Banyak yang mengira dunia sirkus ini penuh dengan kegembiraan, namun beberapa mantan pemain sirkus mulai mengungkapkan kenyataan yang sangat memprihatinkan. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita bahas sedikit perjalanan Taman Safari dan OCE ini. Taman Safari Indonesia pertama kali didirikan pada tahun 1981 oleh keluarga Manansang, yaitu Jansen Manansang, Frans Manansang, dan Tony Sumampau. Awalnya didirikan bertujuan untuk menjadi tempat konservasi satwa sekaligus pusat edukasi. Di sana, kita bisa belajar tentang berbagai spesies binatang dari seluruh dunia. Taman Safari Indonesia ini juga memiliki kaitan erat dengan OCE, sebuah sirkus besar yang dulunya sangat terkenal di Indonesia. Oriental Circus Indonesia atau OCE ini didirikan pada tahun 1967, merupakan pelopor sirkus modern di Indonesia. Pendirinya yaitu Hadi Manansang, yang juga memiliki hubungan keluarga dengan pendiri Taman Safari, membuat keduanya memiliki keterkaitan yang cukup erat dan sempat menjadi ikon dunia hiburan sirkus di Indonesia. OCE ini terkenal dengan berbagai pertunjukannya yang memadukan unsur klasik dan modern. Sirkus ini sukses menarik perhatian banyak orang. Tapi, pernahkah kamu berpikir apa yang terjadi di balik layar panggung sirkus? Bagaimana kondisi para pemain sirkus yang tampil di panggung? Beberapa waktu yang lalu, dalam salah satu podcast, mantan pemain sirkus ini mulai berani membuka suara. Beberapa mantan pemain seperti Ibu Butet, Vivi, dan Lisa menceritakan pengalamannya dengan jujur. Mereka mengungkapkan bagaimana mereka dipaksa berlatih tanpa henti, bahkan sejak usia muda dan sering dipaksa tampil meskipun dalam kondisi fisik yang sangat buruk. Ada yang terpisah dari keluarganya sejak kecil dan terpaksa bekerja jauh dari rumah tanpa mendapatkan perlakuan yang adil. Mereka juga bercerita tentang bagaimana mereka sering dihukum jika tidak dapat memenuhi standar pertunjukan atau jika tidak tampil sesuai keinginan pihak sirkus. Pengalaman buruk ini sangat mengejutkan dan semakin membuka mata kita semua tentang sisi gelap dunia sirkus yang selama ini tak pernah terungkap. Pengakuan mereka memicu perdebatan di kalangan masyarakat, dengan banyak orang mempertanyakan etika dan keberlanjutan praktik seperti ini dalam industri hiburan. Kita sebagai penonton yang mungkin tidak sadar akan eksploitasi yang terjadi di balik layar. Bagaimana menurutmu apa yang seharusnya kita lakukan sebagai penonton agar hal seperti ini tidak terus terjadi? Apakah kita harus lebih peduli terhadap pekerja hiburan yang tampil untuk kita? Setelah pengakuan-pengakuan ini muncul, banyak pihak yang mulai menuntut kejelasan. Taman Safari Indonesia sebagai pihak terkait juga akhirnya angkat bicara. Mereka menjelaskan bahwa mereka tidak terlibat langsung dalam operasional OCE, namun tetap saja mengingat hubungan keluarga antara pendiri Taman Safari dan OCE, isu ini tetap menarik perhatian publik. Pihak Komisi 3 DPR RI bahkan mulai melakukan investigasi terkait dugaan eksploitasi yang terjadi. Ini membuat kita berpikir, apakah sudah waktunya bagi pemerintah untuk lebih serius mengatur industri hiburan agar tidak ada lagi yang dirugikan? Apa pendapatmu tentang peran pemerintah dalam mengawasi industri hiburan seperti ini? Kisah-kisah para mantan pemain sirkus ini mengingatkan kita bahwa hiburan tidak selalu seindah yang kita bayangkan. Di balik gemerlapnya pertunjukan, ada realitas yang sangat berbeda yang harus dihadapi oleh mereka yang berada di balik panggung. Semoga dengan mengungkap kisah ini, kita bisa lebih sadar akan pentingnya keadilan dan kesejahteraan pekerja hiburan di seluruh dunia. Kita harus bisa mendukung upaya untuk membuat industri hiburan menjadi tempat yang lebih baik dan adil bagi semua orang. Jangan lupa untuk berbagi pendapatmu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya.